Sementara itu, buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertanahan Tangerang. Hal ini disampaikan Nusron ketika rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA X PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat anti korupsi Kamis siang mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi di kasus pagar laut. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menduga adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat di perairan Tangerang. Kasus pagar laut di Tangerang memasuki babak baru. Sejumlah pihak mencium aroma korupsi dalam penerbitan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang tersebut. Salah satunya adalah Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi kasus pagar laut di Tangerang. Pelaporan ditujukan kepada sejumlah pihak, mulai dari para kepala desa, pihak kecamatan, hingga dengan badan pertanahan yang ada di sepanjang pagar laut 30,1 km tersebut. Boyamin juga membawa sejumlah alat bukti, mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu, hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengangkut dugaan korupsi di pagar laut ini. Bahwa nanti ada dugaan pasal 5, pasal 6 tentang dugaan suap atau gratifikasi, ya Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung alatnya sekarang canggih, kemarin menangkap Hakim Surabaya aja kan mampu. Nah, apalagi ini tanah-tanah ini banyak yang berkelindan, ada yang, ini ada hal lagi baru, yang satu lagi misalnya ada orang yang tiba-tiba dicabut hak garapannya. Padahal itu ya surat, sebenarnya nggak ada lahannya. Jadi surat-surat hak garapan itu yang diperjualbelikan 5 juta, 7 juta, bahkan ada 2 juta gitu. Nah, ada kemudian kepala desanya ganti baru dicabuti, itu aja, diterbitkan baru dijual lagi begitu. Nah, yang lama kan komplain apapun karena dia sudah
ya punya surat tanda garapan meskipun itu laut. Jadi inilah dasar-dasar dari proses itu, banyak yang komplain dan kemudian menghubungi saya. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara kasus laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang ini. Menko AHY pun mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Tim Liputan AHY News melaporkan. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid Kamis siang memenuhi panggilan Komisi 2 DPR RI terkait kasus pagar laut yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN untuk membahas persoalan tanah dan HGB serta SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam keterangannya, Nusron Permen nomor 16 tahun 2022 tentang konversi hak guna bangunan tekanan politiknya terlalu berat karena nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan Nusron sempat menyebutkan keanehan yang ia temukan terkait adanya pajak bumi dan bangunan di wilayah pesisir laut. Nusron menegaskan pembatalan hak atas tanah kemungkinan akan bertambah selain 50 bidang yang sudah dibatalkan. 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat. Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di yang badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah di kota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja. Kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada kakantah kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya Private Property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan.